Selamat datang di channel YouTube Syam Novel. Mohon mendukung dan membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Aku bukan menantu sampah, bab 13 Amarah Kristi. Setelah meninggalkan Jade Jewelry, Rocky pergi ke pasar swalayan membeli sayur untuk bawa pulang. Baru saja tiba di rumah, ia pun langsung menemukan Jenny selaku ibu mertuanya duduk di sofa dengan kesal. Masalah di mana dirinya direndahkan orang-orang di Jade Jewelry tadi, masih membuatnya marah hingga sekarang. Melihat Rocky pulang, ia pun langsung melampiaskan amarahnya, lalu omel kasar. Dengan paras cantik yang dimilikinya, Dewi pasti bisa cocok dengan siapapun. Tapi mengapa ia menikah dengan orang yang tidak berguna sepertimu? Sehingga kita sekeluarga menjadi malu. Rocky mengerutkan dahinya. Ibu mertuanya ini masih saja memandang dirinya rendah. Meskipun dirinya telah membantu ayah mertua mengatasi masalah 16 miliar, tapi ibu mertuanya masih merasa dirinya tidak berguna. Jenny makin bicara makin kesal. Ia pun membawa kartu keluarga dari kamar, dan membantingnya di atas meja, lalu langsung berkata, "Dewi, kamu harus cerai dengan pecundang ini hari ini. Wanita yang seperti dirimu, entah ada berapa banyak pria kaya yang akan mengejarmu setelah kamu cerai." Dewi sibuk berkata, "Ibu, jangan membuat onar lagi. Bukan salah Rocky semua untuk masalah hari ini." Meskipun Dewi juga agak memandang Rocky lemah, tapi untuk cerai, ia tentu tidak mau. Ia tahu meskipun Rocky tidak berkemampuan, tapi setidaknya Rocky setia kepadanya. Tidak seperti orang kaya di luar sana. Hari ini mungkin saja gila mengejarnya, tapi setelah memperoleh dirinya, mungkin saja akan membuangnya ke belakang. Dewi juga tidak ingin menjadi mainan orang kaya. Kadang ada beberapa saat ia juga merasa bahwa kehidupannya dengan Rocky yang biasa itu sebenarnya juga baik. Jenny menangis berteriak berkata tanpa alasan yang jelas, "Aku tidak dapat hidup lagi. Menantuku tidak berguna, anakku juga tidak mau mendengarku, aku pergi mati sajalah." Dewi jelas tahu dengan tingkah laku ibunya, lalu langsung berkata kepada Rocky, "Kamu cepat pergi masaklah." "Baik." Rocky mengangguk dan segera masuk ke dapur. "Dasar tidak berguna." Jenny omel sekali di belakangnya, sambil menunjuk Dewi berkata, "Sekarang tidak mau, suatu saat kamu juga akan cerai." Dewi berkata, "Tenang saja ibu. Aku tidak akan cerai." Jenny berkata dengan kesal, "Kamu sungguh ingin membuatku mati baru puas ya?" Setelah selesai makan, kembali ke kamar, Rocky pun menata tempat tidur di lantai seperti biasanya. Meskipun Dewi tidak setuju atas permintaan cerai dari ibunya, tapi teringat dirinya yang diremehkan di Jade Jewelry, suasana hatinya pun merasa tidak puas. Ia pun terbaring di ranjang, memunggungi Rocky, tidak mengatakan sepatah kata pun. Rocky tidak tahan melihat istrinya yang marah dalam diam, lalu membuka mulut berkata, "Sayang, jangan khawatir lagi untuk hadiah esok hari, aku akan mengatasinya. Tidurlah. Lain kali jangan melakukan hal-hal membesar-besarkan diri." Dewi mengatakan sebuah kalimat dengan cuek, sangat jelas bahwa dirinya tidak percaya bahwa masalah bisa terselesaikan. Apalagi karena masalah hari ini, ia agak kesal terhadap Rocky. Sejak menikah dengan Rocky, keluarganya tidak pernah bertemu dengan hal baik. Bisa dikatakan, sebagian besar alasan keluarganya menjadi seperti ini dikarenakan Rocky. Dewi merasa sangat sedih, tapi dirinya tak berdaya. Semalam tanpa percakapan. Pagi hari kedua, sekeluarga bersiap menyetir mobil menuju rumah keluarga Liu. Acara pertunangan hari ini diadakan di rumah keluarga Liu. Dewi memakai gaun berwarna biru aqua dengan riasan wajah yang tipis, terlihat sangat indah. Andrew dan Jenny agak khawatir, karena kali ini tidak bisa menepati permintaan Kristi, yaitu menyiapkan hadiah yang seharga 4 miliar. Mereka sekeluarga baru saja masuk halaman, Rocky pun menyadari sesuatu yang aneh. Pandangan semua saudara kepada mereka sekeluarga penuh dengan maksud menyaksikan lelucon mereka. Rocky sama sekali tidak peduli. Selama 3 tahun ini, ia sudah terbiasa dengan pandangan seperti itu. Dewi menghela nafas ringan di dalam hati. Hatinya merasa kurang nyaman, lalu beralasan untuk pergi ke toilet.
Belum saja tiba di ruang tamu, ia pun langsung mendengar seseorang yang menjerit. Suara itu persis dengan suara ibunya, Jenny. Dewi merasa panik, lalu langsung berlari keluar, dan Rocky mengikutinya dari belakang. Baru saja tiba di ruang tamu, Dewi pun langsung mendengar suara omelan Kristi. Dasar tidak berguna. Kalian satu keluarga tidak berguna. Tidak ada satupun orang tua yang berguna, anggota yang termuda semakin tidak berguna. Apalagi menantumu Rocky itu, tidak melakukan hal-hal yang berguna, dan makan sambil menunggu mati. Aku sungguh tidak tahu apa gunanya keluarga kalian untuk keluarga Liu. Jenny berlutut di lantai, lalu Kristi menendangnya hingga jatuh di lantai. Tidak hanya jejak kaki di dadanya, bahkan wajahnya juga terdapat jejak telapak tangan yang memerah. Sepertinya tadi telah ditampar sekali oleh Kristi. Sebenarnya Kristi memang tidak memandang Andrew baik, jadi dirinya juga semakin tidak menganggap keberadaan Jenny. Awalnya ia masih berharap bahwa Dewi bisa menikah ke keluarga kaya, tapi siapa sangka Dewi bisa-bisanya menikahi sampah yang masuk ke pihak keluarga wanita. Sejak detik itu, Kristi sudah sangat kecewa dan juga sangat benci kepada mereka satu keluarga. Hari ini adalah acara pertunangan cucu perempuan kesayangannya, Mia. Jenny bisa-bisanya mengambil sebuah kalung perak biasa datang, padahal ia sendiri sudah menjamin kepadanya, bahwa mas kawinnya tidak akan di bawah harga 4 miliar. Ia tidak sangka mereka sekeluarga memperlakukan mereka seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa menerimanya. Ibu, Dewi langsung mendekat dan membopong tubuh Jenny, lalu bertanya. Nenek, apakah ibu melakukan kesalahan, sehingga Anda memperlakukannya seperti ini? Kristi memandang Dewi sinis, tiba-tiba mengambil kotak hadiah dari meja dan melemparkan kotak itu ke arah wajahnya. Kamu masih berani tanya apa kesalahanmu? Apakah kalian tahu hari apakah ini? Hari ini hari tunangan Mia dan kalian memberi barang semacam ini. Apakah ingin keluarga Wang untuk melihat lelucon kita? Apa yang kukatakan ke kalian sebelumnya? Kalian memperlakukan seperti ini. Dewi mengangkat kembali kotak hadiah, dan di dalam sana kebetulan adalah kalung perak yang baru dibeli kemarin. Harus diketahui bahwa dirinya sendiri tidak pernah memakai kalung yang begitu mahal. Hari biasanya, mau ia ataupun Jenny, tidak rela membeli perhiasan yang begitu mahal. Walaupun seperti itu, neneknya masih merasa hadiah ini terlalu murah, mempermalukan keluarga Liu. Ia bisa-bisanya begitu pilih kasih. Dewi merasa sangat sedih. Dan di saat ini, ia tiba-tiba menemukan ayahnya yang tengah berdiri di dalam kerumunan. Ia langsung menggunakan tatapan meminta tolong melihat ayahnya, berharap ayahnya bisa membuka mulut untuk meminta mohon kepada neneknya. Tapi setelah melihat berdua, Andrew maju 2 langkah, lalu kembali lagi ke dalam kerumunan. Pandangannya mulai menghindar, tidak berani menatap Dewi langsung. Hati Dewi pun mulai kecewa, bahkan ayahnya saja tidak bisa melindungi mereka. Ada siapa lagi yang bisa melindungi mereka dari keluarga ini? Nenek, ada sesuatu yang terjadi pada ayah, sehingga seluruh tabungan yang ia miliki terpakai dan sekarang masih hutang sebanyak 12 miliar. Kalung ini sudah termasuk perhiasan yang sangat mahal. Apalagi yang Anda inginkan? Ujar Dewi geram. Mendengar ucapannya, wajah Kristi seketika memerah, lalu langsung mengambil gelas teh dan ingin melempar ke arah mereka berdua. Dewi pun langsung berbalik badan, memeluk ibunya, berencana untuk menanggung gelas teh dengan punggungnya. Duk, gelas teh jatuh ke lantai dan menjadi hancur. Rasa sakit yang ia pikirkan sama sekali tidak menyerang ke arahnya. Dewi menoleh balik dan baru menemukan bayangan tubuh yang besar berdiri di hadapannya. Rocky seperti tidak bisa merasakan sakit dan perih di belakang punggungnya, lalu bertanya kepada Dewi penuh perhatian. Kamu tidak apa-apa kan, sayang? Dewi menggelengkan kepalanya, tapi hatinya merasa hangat. Ia tak sangka bahwa suami tak bergunanya ini bisa-bisanya muncul melindungi dirinya di saat yang penting. Sedangkan saat ini terdengar suara dari luar. Nenek, Paman Andreas membawa mobil Porsche-nya datang. Aku bukan menantu sampah, bab 14 mimpi Mia hancur. Orang yang mengatakan itu adalah kakak laki-laki kandung Mia, Mike.
Mike ini juga bukan orang yang baik, biasanya bersantai-santai, cuek dan tidak kompeten. Karena ia adalah cucu kandung Christy, jadi ia sangat disayang Christy, sehingga dirinya boleh bertingkah bebas di keluarga Liu. Ia baru saja selesai berkata, Andreas selaku paman ketiga Dewi pun berlangkah cepat masuk rumah. Melihat adegan ini di rumah, ia pun tertawa berkata, "Yo, mengapa Kak Jenny duduk di lantai? Apakah tidak ada tempat untuk duduk?" Melihat kedatangan Andreas, wajah Christy pun agak membaik. Ia pun berkata, "Sekelompok yang tidak berguna ini hanya memberikan sebuah kalung ini untuk pertunangan Mia. Kamu lihatlah, benar-benar tidak ada harga diri." Andreas menunduk melihat kotak hadiah itu, lalu pandangan sinis terlintas dan ia pun membuka mulut berkata, "Kalung perak. Paling juga hanya puluhan juta, benar-benar pelit sekali. Kak Jenny, apakah kalian rencana menabung uang untuk dipakaikan menantumu yang tidak berguna itu? Bahkan tidak rela membelikan hadiah bagus untuk tunangan Mia, ada-ada saja Kak." Jenny menutup mulutnya, sama sekali tak berbicara dan memasang wajah malu. Dewi membuka mulut berkata, "Keluarga kita memang kurang mampu. Pembagian profit setiap tahun, juga keluarga paman dan keluarga Om Ando yang memperoleh paling banyak, bahkan keluarga kita tidak bisa mendapat lebih dari 10%. Christy seketika marah besar. "Dasar bocah, kamu sedang bilang aku pilih kasih?" Dewi bergumam cuek. "Pilih kasih atau tidak, Anda sendiri tahu. Jika tidak percaya, Anda boleh memeriksa kas perusahaan, lihat berapa banyak bagian uang keluarga kita yang ditelan." Mendengar ini, hati Andreas pun seketika merasa panik. Biasanya ia sering mengambil uang keluarga Dewi diam-diam bersama Kak Andonya, bagaimana mungkin ia membiarkan Christy pergi memeriksa kas? Oleh karena itu, ia langsung tertawa berkata, "Ibu, hari ini adalah hari yang bahagia, Anda jangan marah. Kemanakah Mia? Aku sudah membawakan mobil Porsche sebagai mas kawin untuknya, segera panggil ia untuk melihatnya." Christy melototi Dewi sekilas, lalu berkata, "Hang, aku biarkan kamu kali ini." Saat ini, Mia yang tengah merias diri di dalam, mendengar paman Andreasnya membawakan Porsche, ia pun langsung keluar dari kamarnya. Wajahnya dirias tebal, memakai gaun berpotongan rendah, sehingga dirinya terlihat menawan. Andreas tersenyum berkata, "Mia, paman juga tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Aku hanya bisa memberikan Porsche yang seharga 4 miliar, semoga kamu mau menerimanya." "Bagaimana mungkin aku tidak mau menerimanya? Terima kasih, Paman Andreas." Mia sangatlah senang. Mobil yang seharga 4 miliar, bisa dipanggil sebagai mobil mewah yang sesungguhnya, bahkan dirinya tidak pernah mengendarainya. Setelah itu, semua orang pun berjalan keluar halaman ingin melihat mobil Porsche itu. Rocky mereka juga ikut orang-orang jalan keluar. Tiba di pintu halaman, mereka pun melihat sebuah mobil balap Porsche 911 berwarna perak yang terbaring diam di atas jalan semen. Mobil balap ini memiliki streamline, memiliki wheel hub dengan logam campuran, dan interior yang indah, terlihat jelas harganya tidak murah. Semua orang mulai mendekati, lalu menyentuh tubuh mobil dan merasa iri kepada Mia. Meskipun keluarga Liu termasuk keluarga kecil yang berkemampuan, tapi harus menghabiskan 4 miliar untuk beli mobil balap, belum tentu ada yang rela membelinya. Mia bermimpi untuk memiliki mobil balap sendiri, ia pun tak sangka mimpinya terkabulkan hari ini. Tapi setelah melihat mobil ini, Rocky pun mengerutkan dahinya pelan. Ia adalah tuan muda keluarga Lin, memiliki pengetahuan yang luas. Tidak ada satupun mobil di dunia ini yang tidak pernah dipakainya, bahkan mobil Porsche 911 dengan fitur terbaik hanyalah mobil mainan baginya. Mau bongkar ya bongkar, mau buang ya buang, jadi ia pun langsung merasa mobil ini agak janggal. Di manakah letak janggalnya? Bagian depan mobil ini masih baru, tapi bagian belakangnya merupakan tipe mobil tahun lalu. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya bahwa mobil ini adalah mobil rakitan. Mobil balap paling mudah terjadi kecelakaan. Banyak orang kaya generasi kedua yang main mobil balap di luar negeri, mereka pun langsung menjualnya setelah mobil mereka tertabrak rusak dengan harga barang rusak. Ada mobil yang tertabrak di bagian kepala mobil dan bagian belakangnya masih layak dipakai.
Ada juga mobil yang tertabrak di bagian belakang dan bagian depannya masih layak dipakai. Banyak penjual ilegal dalam negeri yang mengimpor barang-barang rusak ini dari luar negeri, lalu menyatukan dua bagian tubuh mobil bersama, merubah nomor mesin untuk membentuk mobil baru. Mobil yang seperti ini dijual dengan harga murah. Mobil Porsche 911 yang baru juga harus membutuhkan 4 miliar lebih, tapi mobil rakitan ilegal yang seperti ini paling tidak juga hanya membutuhkan 400 ribu. Demi membuktikan pikirannya, ia pun sengaja mendekati mobil itu dan menyentuh bagian tengah dari mobil itu. Tapi ia baru saja menyentuh mobilnya, Andreas pun langsung menyingkirkan tangannya, lalu omel dengan sinis. "Dasar sampah, jangan asal pegang. Apakah kamu mampu membayar ruginya?" Rocky menarik tangannya kembali dan berkata, "Paman Andreas, mengapa aku tidak boleh menyentuh dan mereka boleh?" "Benar." Andreas mendengus pelan dan berkata, "Mereka semua adalah anggota keluarga Liu, dan siapa dirimu?" Mia juga memasang wajah benci dan celetuk. "Benar sekali, apakah orang yang sepertimu boleh menyentuhnya? Mobil yang begini baik akan menjadi sial setelah disentuh pembawa sial sepertimu." Bagi Rocky, Mia sudah pasti tidak bersikap baik kepadanya. Kemarin bertemu dengannya, Fresco pun langsung kena masalah dengan perusahaan WHO tanpa alasan jelas. Baginya, masalah ini dikarenakan kesialan yang dibawa Rocky si pembawa sial. Rocky tersenyum tipis dan berkata, "Mobil ini tidak sebagus yang kamu bayangkan. Lagi pula kalaupun aku tidak menyentuhnya, juga belum tentu beruntung." "Hehe, mobil ini masih kurang bagus," Andreas berkata dengan nada kurang senang. "Jangan-jangan mobil ini lebih bagus dari kalung seharga puluhan juta dari kalian." Jenny semakin merasa malu, wajahnya pun memerah, lalu mencubit Rocky kasar dan omel. "Apa yang kamu katakan, sampah? Jangan mempermalukan aku lagi di sini." Rocky mengangkat bahunya dan berkata dengan tak berdaya, "Mobil ini sungguh tidak begitu baik. Ini adalah mobil rakitan yang diimpor secara ilegal. Jika harus dihitung dari harganya, mobil ini mungkin tidak sampai harga 400 juta. Tapi jika kamu menyetir mobil ini keluar, mungkin saja kamu akan tertangkap." Mia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan tak peduli, "Rocky, wajah irimu sungguh terlihat buruk. Orang lain juga merasa seperti itu. Rocky ini sepertinya tidak pernah menyetir mobil yang semewah ini, jadi bisa mengatakan hal-hal semacam mobil ilegal. Ini merupakan sikap umum saat orang-orang iri karena tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan." Tetapi hati Andreas mencelos pelan. Sialan, bagaimana si sampah ini mengetahuinya? Bukankah penjual mobil bilang, selain polisi lalu lintas, tidak akan ada satupun yang menyadarinya? Ia sungguh gugup sekarang. Jika Christy tahu bahwa dirinya menggunakan 400 juta untuk membeli mobil rakitan yang ilegal sebagai hadiah, mungkin saja ia akan marah besar. Mobil yang seperti ini terlihat baik, tapi mobil ini dilas untuk kualitas dan tingkat keamanan tidak bisa dibandingkan bersama dengan taksi biasa di tepi jalan. Oleh karena itu, ia pun langsung melototi Rocky, lalu berkata penuh ancaman, "Dasar banyak cakap, hati-hati aku beri ajaran untukmu." Rocky hanya mengerucutkan bibirnya tak berbicara, tapi hatinya berpikir bahwa dirinya harus mencari kesempatan untuk mengungkap Andreas ini. Saat ini, wajah Christy kembali seri dan tersenyum berkata, "Mia, Paman Andreas sayang kepadamu, jadi membelikan mobil balap yang begitu mahal. Kamu segera coba mengendarainya untuk merasakannya." "Baik." Mia langsung naik mobil dengan senang. Setelah memandang bagian dalam, ia pun menginjak gas pedal bergerak keluar. Semua orang mengeluarkan pandangan iri setelah melihat kepergian mobil tersebut. Rocky tidak berbicara, melainkan diam-diam mengirim sebuah pesan singkat kepada Billy. Mia mengendarai mobil balap ini keluar. Tiba di jalan, ia pun langsung menambah kecepatan, merasakan kekuatan dan rasa dorongan punggung. Ia tertawa kencang dengan semangat di dalam mobil Porsche yang seharga 4 miliar. Jika lain kali ia mengendarai mobil ini keluar, teman-temannya pasti akan merasa iri. Setelah mengendarai satu putaran, Mia masih merasa kurang puas.
Tapi saat ini ayahnya menghubunginya, menyuruhnya untuk bersiap-siap karena keluarga Wang bentar lagi tiba. Ia pun baru berputar balik pulang rumah. Tiba di halaman, semua orang pun langsung mendekatinya ingin bertanya bagaimana rasanya. Saat ini ada beberapa mobil polisi yang mendekat dan langsung mengepung Porsche. Seorang polisi lalu lintas turun dari mobil polisi yang memimpin itu. Ia langsung berjalan ke depan pintu Porsche, menggunakan borgol untuk mengunci tangan Mia yang baru saja turun dari mobil. Mia tercengang dan bertanya, "Pak polisi, apa yang sedang kamu lakukan?" Polisi itu menunjukkan identitasnya terlebih dahulu, baru membuka mulut berkata, "Halo Kak, beberapa hari ini kita sedang memeriksa kasus mobil yang diimpor ilegal. Mobil rakitan ilegal. Mobil yang kamu setir ini merupakan salah mobil berbahaya yang diimpor serta dirakit secara ilegal. Kamu terlibat dalam kasus pengimporan ilegal, pembuatan mobil palsu dan sekarang kamu telah ditangkap." "Aku bukan menantu sampah." Bab 15 Billy tiba. Mendengar ucapannya, Mia seketika mematung. Ia pun langsung memandang ke arah Andreas. Andreas seketika juga panik. "Sial, awalnya kukira tidak mudah ketahuan, siapa sangka polisi bisa-bisanya begitu cepat datang ke sini. Sialan, harus bagaimana sekarang? Hari ini adalah tunangan Mia. Jika ia ditangkap pergi, maka kesalahan dirinya akan sangat besar." Saat Andreas kebingungan, Christy pun marah besar. "Andreas, sebenarnya apa yang terjadi sekarang?" Andreas panik berkata, "Ibu, aku juga kurang tahu." Christy marah besar dan berkata, "Bajingan. Kamu juga ingin menipuku. Aku beritahu kamu, hari ini adalah hari di mana Mia tunangan. Keluarga Wang akan datang sebentar lagi. Jika Mia ditangkap polisi pergi karenamu, aku akan langsung mengusirmu dari keluarga Liu." Mendengar ini, kedua kaki Andreas seketika melemas. Ia pun langsung berlutut di lantai, sambil bersujud keras berkata, "Ibu, aku salah. Maaf, Ibu. Akulah yang bodoh karena diriku ingin menghemat. Mohon Anda maafkan aku kali ini." Christy marah besar dan berkata kepada polisi, "Pak polisi, mobil itu bukan dibeli cucu perempuanku. Cucuku juga korban yang tertipu. Mobil itu dibeli anakku yang durhaka untuk menipu kita. Jika kamu ingin menangkap orang, tangkap ia saja." Polisi juga mengetahui awal mulai masalah tersebut. Mereka pun langsung melepaskan Mia, lalu berlangkah besar ke samping Andreas dan menguncinya dengan borgol. "Kamu telah ditangkap. Ikut bersama kami untuk interogasi." Andreas sudah kehabisan air mata, tapi ia juga tidak berani gegabah untuk saat ini. Ia hanya diam-diam ikut polisi masuk mobil. Polisi membawa Andreas pergi, dan juga membawa mobil Porsche itu pergi. Christy kesal hingga penyakitnya hampir mau kambuh lagi. Mia menangis hingga riasan wajahnya menjadi berantakan dan berkata, "Nenek, keluarga Wang sebentar lagi akan datang, bahkan sekarang mas kawin yang layak saja tidak ada. Bagaimana ini?" Christy berkata dengan penuh kekesalan. "Bilang saja ke Tuan Muda Fresco, bahwa mas kawinnya masih di kantor bea cukai sana, belum bisa tiba untuk sementara. Pasti akan dikirim sebelum pernikahan resmi diadakan." Mia sangatlah kecewa, tapi ia hanya bisa melakukan itu untuk sekarang. Christy pun membuka mulut berkata, "Keluarga Wang sebentar lagi akan datang. Semuanya semangatlah. Kejadian tadi tidak boleh ketahuan keluarga Wang. Apakah kalian semua sudah mengerti?" "Mengerti." Orang-orang keluarga Liu jelas mengetahui bahwa kejadian yang begitu memalukan, bagaimana mungkin boleh ketahuan keluarga Wang. Bukankah akan ditertawakan dan dipandang rendah oleh keluarga Wang? Saat ini, Dewi menoleh ke arah Rocky dan bertanya dengan suara pelan. "Bagaimana kamu mengetahui bahwa mobil itu adalah mobil rakitan yang diimpor ilegal?" Rocky tersenyum dan berkata, "Berdasarkan pengalamanku, bagian depan dan belakang mobil bukanlah satu tipe mobil yang sama. Cukuplah untuk menipu paman Andreasmu itu, tapi tidak untuk menipu orang yang mengertinya." Dewi berkata dengan terkejut, "Aku tak sangka kamu mengerti begitu banyak." Saat ini, Mike selaku kakak Mia berlari ke dalam halaman berkata, "Iringan mobil keluarga Wang sudah datang. Sudah di luar sana." Christy langsung memasang wajah penuh senyum, lalu menyambut kedatangan mereka.
Dengan cepat di pojokan jalan sana pun muncul segerombolan mobil mewah. 8 mobil semuanya adalah Bentley yang seharga 6 miliar. Keluarga Wang memang kaya. Wah, tuan muda Fresco tampan sekali, terlihat sangat ramah. Mia sungguh beruntung. Semua orang datang ke depan pintu untuk menyambut. Fresco baru saja turun mobil, Mia pun langsung mengabaikan amarah tadi, lalu menyambut ramah dan membuka mulut berkata dengan manis. Kak Fresco, kamu sudah datang. Fresco tersenyum tipis dan berkata, sayang sudah tunggu lama kan. Setelah itu, Fresco pun sambil berjalan ke halaman atas sambutan orang-orang, sambil berkata, aku dan Mia tunangan ada membawa beberapa hadiah dari rumah, semoga nenek mau menerimanya. Semuanya adalah barang-barang yang kurang berharga, semoga nenek tidak menolaknya. Tidak kok. Kristi tertawa puas hingga mulutnya tidak dapat tutup, sedangkan anak-anak muda di sana buru-buru mendekat dan ingin mengetahui barang berharga apa saja yang dibawakan keluarga Wang. Sebuah liontin Green Water Heart Jade T dari Jade Jewelry. Aku ingat liontin itu seharga 800 juta kan. Dan ada tas Gucci edisi terbatas, sebanyak 10 buah. Satunya juga seharga 60 juta. Satu set perhiasan Tiffany & Co. Ini juga seharga 200 juta lebih. Wah, begitu banyak hadiahnya, dijumlah bersama juga sudah mencapai 1 miliar lebih. Memang keluarga Wang ini yang baru disebut keluarga kaya. Hadiah yang seharga 2 miliar lebih masih saja bisa dikatakan barang-barang biasa. Anak-anak muda mulai bersorak seru. Mendengar ucapan ini, senyuman yang terukir pada wajah Kristi semakin dalam. Tapi hati Mia masih saja agak murung. Awalnya Fresco ingin membelikan outfit Ichi Jade T yang seharga 26 miliar dari Jade Jewelry untuk dirinya. Tapi karena gagal bekerja sama dengan perusahaan WHO, jadi mereka pun mengurangi hingga ada hadiah sekarang yang seharga 2 miliar. Perbedaannya memang cukup jauh. Meskipun begitu, acara tunangannya ini juga lebih baik dari saat Dewi menikah kala itu. Melirik Dewi, lalu melirik lagi Rocky yang berada di sampingnya, hati Mia pun penuh dengan amarah. Meskipun kejadian mobil ilegal tadi tidak ada kaitan dengan Rocky, tapi Mia masih saja menghitung masalah ini kepada mereka satu keluarga. Siapa suruh Rocky adalah seorang pembawa sial. Ia sengaja berjalan ke samping Dewi dan berkata kepadanya, Kak Dewi, hubungan kita berdualah yang selalu terbaik. Kamu tadi memberiku sebuah kalung biasa untuk tunangan kali ini. Aku ini suka membalas dendam dengan kebaikan. Fresco ada memberi 10 tas Gucci kepadaku, nanti kamu pilihlah satu, anggap saja hadiah dariku. Dewi memasang raut wajah canggung dan hanya terdiam tidak membalasnya. Kak Dewi, jangan salah paham ya. Aku tidak kesal kepadamu. Aku tahu kamu tidak mudah, lagi pula uangmu harus dipakai untuk membiayai Kak Rocky. Hahaha, gumam Mia sambil tertawa sinis. Dewi lagi-lagi dipermalukan. Fresco mengerutkan alisnya dan menoleh berkata kepada Rocky. Aku lihat kamu sangat sombong di perusahaan WHO kemarin. Kukira kamu sudah menemukan pekerjaan, tak sangka bahwa kamu masih membutuhkan Nona Dewi untuk membiayaimu. Mia melirik Rocky kurang senang dan menyindir. Ia ada pekerjaan kok. Beres-beres rumah, masak cuci piring kan juga termasuk pekerjaan. Hahaha. Semua orang tertawa, Dewi merasa sangat canggung dan ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi. Fresco mengangguk, berpikir sesaat dan berkata, kebetulan hotel keluargaku ada lowongan untuk membersihkan toilet. Jika Pak Rocky mau, kamu boleh pergi mencobanya. Kamu itu kakak ipar Mia, aku tentu akan memperlakukanmu dengan baik. Setiap bulan mendapat gaji sebanyak 20 juta, ditambah komisi. Bagaimana menurutmu? Ia sama sekali tidak baik hati, mencari pekerjaan untuk Rocky, melainkan ingin membuktikan bahwa sampah ini hanya pantas bekerja untuk dirinya. Mia terkekeh berkata, Fresco, untuk apa petugas kebersihan mendapatkan komisi? Fresco tertawa berkata, mendapat komisi dengan melayani orang. Setiap melayani satu orang, aku akan memberi komisi 2.000 untuknya. Semua orang terbahak-bahak, tapi Rocky hanya terdiam tak berbicara. Mia mendesaknya dengan bangga. Rocky,
jangan bilang kita tidak baik kepadamu. Lowongan hotel Kak Fresco sangatlah dikit. Rocky menggelengkan kepalanya berkata, maaf tidak tertarik. Mia berkata dengan sinis. Padahal tidak ada kemampuan, tapi harus berpura-pura terlihat keren, juga tidak bercermin dulu. Rocky tertawa dan menanya balik kepadanya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak ada kemampuan? Kemampuan apa yang kamu miliki? Mia tertawa sinis berkata, di hadapan Fresco, bagian apa yang bisa kamu banggakan? Bagian mana yang menunjukkan bahwa kamu lebih baik dari Fresco? Fresco tertawa berkata, jangan berbicara seperti itu, Mia. Kak Rocky memang ada sesuatu yang lebih hebat dariku, yaitu mukanya yang lebih tebal dariku. Hahaha, benar katamu. Ia hanya paling hebat dalam hal itu. Hahaha, aku lihat ia selamanya tidak akan pernah memiliki 1% dari kesempurnaan Tuan Muda Fresco. Semua orang pun tertawa karena kata-katanya. Dewi sekeluarga merasa wajahnya memanas. Tapi Rocky tidak terlihat marah, tertawa berkata, kalian jangan melihat untuk jangka pendek. Kehidupan masih panjang, ada beberapa orang yang terlihat kaya sekarang, tapi siapa tahu suatu hari mereka akan menjadi miskin. Ada juga beberapa orang yang terlihat kurang mampu sekarang, tapi siapa tahu mereka tiba-tiba menjadi kaya. Fresco memeluk perutnya sambil tertawa berkata, haha kamu hebat sekali dalam menghibur diri, hahaha. Aku kurang tahu untuk orang lain. Tapi orang yang sepertimu, tidak akan pernah kaya hingga mati. Rocky tersenyum tipis, tidak berbicara dan berpikir di dalam hati. Seharusnya Billy akan tiba sebentar lagi. Di saat ini, ada orang lagi yang berteriak dari luar. Ada mobil yang datang lagi. Banyak mobil mewah yang datang lagi. Fresco tercengang, lalu melirik ke arah Mia sekilas. Iringan mobil keluarganya telah tiba sejak tadi, hadiahnya pun telah disampaikan. Lantas siapakah mobil yang baru datang ini? Tapi Mia salah mengerti maksudnya, lalu membuka mulut berkata, Kak Fresco ini hanyalah tunangan, bukan pernikahan. Mengapa kamu begitu serius? Membagi 2 kali iringan mobil untuk mengirim hadiah. Christy juga tertawa memujinya. Tuan Fresco terlalu sungkan. Mia menikah denganmu termasuk menemukan pasangan yang baik. Fresco tertawa ringan dan juga malu untuk memberitahu mereka, tetapi hatinya merasa curiga. Semuanya berlangkah keluar pintu dan menemukan iringan mobil Rolls-Royce yang berhenti di luar pintu. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam berjalan keluar dari mobil. Gila, semua 18 mobil adalah Rolls-Royce. Mobil yang paling depan memiliki logo emas yang merupakan edisi terbatas. Mobil itu seharga 60 miliar. Wah, satu mobil ini saja bisa mengalahkan 8 Bentley milik Fresco. Benar, bisa membeli 10 mobil Bentley miliknya. Kalau begitu, Bentley milik Fresco hanyalah sampah. Mantap sekali. Tokoh besar dari manakah ini? Pintu 18 mobil Rolls-Royce terbuka secara berurutan. Puluhan pria yang memakai setelan jas hitam berdiri dengan tegak di kedua sisi pintu mobil. Suasananya sangat serius dan auranya sangat kuat. Akhirnya Billy sudah tiba. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.